Baik, soal yang pertama, Pak Juni meminjam uang sebesar 12 juta di sebuah bank dengan suku bunga tunggal 6,5% per tahun. Lama pinjaman Pak Juni jika beliau mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar 15.900. Jadi, kalau kita ingin menentukan bunga, itu sama dengan pinjaman dikali dengan tingkat suku bunga dikali dengan lama waktu meminjam. Ya. Jadi kalau kita buat keterangan, bunga sama dengan bunga, ini bunga ya. P itu adalah pinjaman. I adalah suku bunga. N adalah jangka waktu meminjam. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa bunga yang dibayarkan oleh Pak Juni. Jadi, yang dibayarkannya adalah 15.900, sedangkan pinjaman awalnya adalah 12 juta. Jadi kita kurang 12 juta. Sehingga bunga yang dibayarkan oleh Pak Juni adalah 3.900. Nah, gitu. Nah, bunga kita masukin ke rumus ini. P dikali I dikali N sama dengan 3.900. Nah, pinjamannya sebesar 12 juta. Nah, dikali I. I itu adalah tingkat suku bunga 6,5% per tahun. 6,5 per 100, ya kan? Langsung saja kita ubah 6,5 per 100. Dikali dengan N. N ini akan kita cari. Sama dengan 3.900. Maka kita coret nolnya di sini ada 5, maka di sini juga coret 5. Nah, gitu. Ya. Ini 120 masih ada nolnya, coret dengan 100. Ya kan? Nah, sehingga yang tersisa apa? 12 kali 6,5 dikali N sama dengan, nah 10 yang ini kita kalikan ke sini. Jadi 39 kali 10 adalah 390. 12 kali 6,5. Berapa? 12 kali 6 kan 72. Nah, dikali lagi ditambah dengan setengah dari 12. Ya, setengah dari 12 kan 6. Jadi 72 tambah 6. 78. N sama dengan 390. Sehingga N sama dengan 390 bagi 78. Dapatlah 5 tahun. Gitu ya. Jawabannya yang C. Soal kedua. Jika suatu modal sebesar 15 juta dibungakan dengan bunga tunggal sebesar 1,25% per bulan, maka dalam waktu berapa bulan agar modalnya menjadi 2 kali lipat banyaknya dari modal semula. Jadi modal semulanya adalah, kita misalkan M0 yaitu 15 juta. Tingkat suku bunga atau I sama dengan 1,25%. Kalau kita rubah 1,25 per 100 gitu ya. Nah, dia maunya modal akhir atau MA itu sama dengan 2 kali dari modal awal. Ya. Nah, ini berapa bulan? Gitu. Ingat, modal akhir berarti modal awal ditambah dengan bunga. Nah, bunga itu apa? Karena dia nyimpan duit, ya kan? Berarti modal awalnya dikali dengan I, tingkat suku bunga, dikali dengan N, lamanya atau jangka waktu menyimpan. Nah, kalau kita ganti di sini M0 ditambah M0 dikali I dikali N ya. Atau kalau kita faktorkan M0-nya atau kita keluarkan M0, 1 ditambah I dikali N. Ya, modal akhir adalah 2 kali modal awal, sama dengan modal awal 1 ditambah I dikali N. Mana yang sama boleh kita bagi, ya kan? Sehingga yang tersisa apa? 2 sama dengan 1 ditambah
Ya kan? I-nya langsung kita masukin saja 1,25 per 100 kali N di sini. 1 ini kita pindah ruas ke kiri, 2 kurang 1 sama dengan 1,25 N per 100. Jadi 2 kurang 1 adalah 1, sama dengan 1,25 N per 100. Kali silang, 1 kali 100 adalah 100 sama dengan 1,25 N, ya kan? Atau 1,25 N sama dengan 100, karena kita cari N ya bagi dengan 1,25 di kedua ruasnya. 1,25 bagi 1,25 adalah 1. 1 kali N adalah N sama dengan 100 dibagi 1,25 adalah 80. Karena di sini per bulan, berarti satuannya di sini bulan. Sehingga jawaban yang tepat adalah bagian yang C. Lanjut ke soal yang ketiga. Jika X sama dengan berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram. Jadi X sama dengan berat total P kotak, berarti P, ya, yang masing-masingnya beratnya Q. Berarti kali Q, ya kan? Nah, sedangkan Y adalah berat total Q kotak, berarti Q, yang masing-masing beratnya adalah P. Nah, gitu. Maka, ini kan perkalian ya. 2 dikali 3 itu nanti hasilnya juga sama dengan 3 kali 2, ya kan? Berarti nilai ini, P kali Q, sama dengan Q kali P. Sehingga kesimpulannya apa? Nilai X sama dengan nilai Y. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang keempat. Ini rata-rata gabungan ya. Umur rata-rata hitung suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jadi, rata-rata gabungan antara guru dan dosen 40. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun, nah guru kita misalkan ya rata-ratanya adalah X1 sama dengan X1 bar ya, 35. Dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun. Jadi X2 bar sama dengan 50. Nah, ini untuk guru, ini dosen. Maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah, nah dari sini kita akan menentukan N1 banding N2. Ya, guru itu indeksnya 1, dosen indeksnya 2. Nah, rata-rata gabungan itu kita dapat tentukan dengan rumus, ya rata-rata yang pertama kali N1 ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per N1 ditambah N2. Rata-rata gabungan 40 ditambah, maksud saya sama dengan rata-rata yang pertama 35 dikali N1 ditambah rata-rata yang kedua atau dosen 50 N2 per N1 tambah N2. Nah, ini kita kali silang. Jadi 40 dikali N1 tambah N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2. Kita kalikan ke dalam, 40 N1 ditambah 40 N2 sama dengan 35 N1 ditambah 50 N2, gitu ya. Nah, 40 N1 kemudian kita kurangkan dengan 35 N1 ya. Ini kita bawa ke ruas kiri, sama dengan 50 N2 kurangkan dengan 40 N2. 40 dikurang 35, 5 ya, 5 N1 sama dengan 50 kurang 40 adalah 10 N2. Kita tulis sambung di sini. Jadi 5N1 sama dengan 10N2. Sama-sama dibagi 5. Ini 1, ini 2. 1 kali N1, N1. Sama dengan 2 kali N2, 2N2. Ya kan? Nah, ini kita pindah. Karena dia bentuk perkalian, maka di sini dibagi. N1 per N2 gitu ya. Sama dengan 2.
Atau 2 per 1, kan boleh ya, di sini 1. Nah, jadi N1 banding N2 sama dengan 2 banding 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Kira-kira bisa dipahami ya. Lanjut ke soal yang kelima. Nilai dari 37,5% dari 0,33. Oke, sebelum kita bahas, aku mau ngasih review sedikit tentang pecahan yang sederhana. Pecahan itu biasanya yang sering keluar adalah setengah, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 jarang, 1/8, 1/9 juga jarang yang keluar, kemudian 1/10. Ya, ini kalau kita buat dalam bentuk bilangan berkoma, 1/2 itu sama dengan 0,5. 1/3, 0,33, dan seterusnya. 1/4, 0,25. 1/5, 0,5. 1/6, 0,166. Nah, seterusnya. 1/8, 0,125. 1/10, 0,1. Nah, kalau seandainya kalau kita rubah ke persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. 0,5 kali 100%. 50%. Ini kali 100, 33,33%. Kali 100%, 25%. Ini 50%. Ini berapa? 16,66%. Atau biasanya juga di dalam soal, boleh juga dibulatkan 16,67%. Nah, itu boleh ya, pembulatan. Yang ini 12,5%. Ini 10%. Nah, kalau seandainya yang ini kita kalikan 2. 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1. 1/3 kali 2, jadinya 2/3. 1/4 kali 2. 1/4 kali 2, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 2. Jadi 1/2. Ini 2/5. Kalau kali 2, 2/6. 2/6 itu sama dengan 1/3 ya. 1/3 kali 2, 2/8. 2/8 sama-sama dibagi 2, 1/4. Ini kali 2, 2/10, sama dengan 1/5. Nah, 1 itu kalau kita rubah ke persen, ya 100%. 2/3, ya kalau kita rubah ke bilangan berkoma, berarti tinggal kita kali 2 aja ini. 3 kali 2, 666 gitu ya. Atau kalau kita rubah ke persen adalah 6,67%. Nah, gitu. Atau kalau dibuat 66,66% juga boleh ya. 1/2 sudah kita buat tadi. 2/5 ini nilainya adalah 0,4. 0,4 kalau kita kali 100% adalah 40%. Nah, ini sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Kemudian kalau seandainya kita kali 3. 3/2. Ya kan? Kemudian 1/3 kali 3 adalah 1. Kemudian 1/4 kali 3 adalah 3/4. Ini 3/5. Nah, ini 3/6. 3/6 itu sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/2. Kemudian 3/8. Selanjutnya 3/10. Ini 1,5, ya kan? Atau kalau kita rubah ke persen, 150%. Gitu. 1 tadi sudah kita cari. 3/4, 0,75. Atau 75%. 3/5, 0,6. Sama juga dengan 60%. Nah, ini sudah. 3/8,
0,375 atau 37,5%. 3/10 0,3 atau 30% ya. Nah, biasa yang banyak keluar tuh yang kayak gini ya. Terus satu lagi mana ya? Yang ini 3/8 ya. Terus yang sederhana kayak gini lah. Nah, itu biasanya sering keluar ya. Jadi kalau kita lihat soal kita ini yang nomor 5, 37,5% ya kan? Itu sama dengan 3/8. Jadi 3/8 dari itu artinya adalah kali 0,33 adalah 1/3. Nah, ini tinggal coret. Sehingga yang tersisa apa? 1/8. 1/8 itu berapa? Iya, 0,125. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Soal ke-7. Jika X sama dengan 58% dikali 0,65. Nah, kalau kita rubah ini menjadi persen kan sama dengan 65%, ya nggak? Nah, kita kali dengan 65%. Dan Y-nya sama dengan 65% dikali 0,58, itu sama saja dengan 58%. Nah, ini kan sudah sama, cuman posisinya yang beda, ya nggak? 58 kali 65, yang di sini 65 kali 58, ya kan? Berarti nilai X sama dengan nilai Y. Kita pilih yang C. Soal ke-8, hasil dari ini berapa? Oke, kita misalkan aja. 753 itu adalah A, berarti di sini A kali A ya. Yang 247 adalah B, ya kan? Sehingga kita bisa tulis ulang di sini 753 kali 753. Jadinya adalah A kali A atau A kuadrat, ya enggak? Ditambah yang B itu 247. 247 kali 247 sama artinya dengan B kali B, yaitu B kuadrat. Dikurang 753 itu adalah A. Dikali 247 adalah B per 753 3 kali di sini. Jadi A pangkat 3. 247-nya 3 kali juga ya. B pangkat 3. Nah, ingat A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 itu sama dengan A ditambah B dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB. Ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB per A ditambah B dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang AB. Nah, yang sama kita coret. Sehingga yang tersisa apa? 1 per A tambah B. Jadi 1 per A-nya adalah 753, ditambah B-nya adalah 247. Jadi 1 per, kalau kita tambahkan hasil ini 1000. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Soal ke-9, nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3. Jadi kalau 32 itu, kalau kita rubah, ini bisa ditulis menjadi 2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kalau 27, 3 pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan, 32 pangkat 1/5 berarti 2 pangkat 5 pangkat lagi dengan 1/5 ditambah 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 2/3. Nah, pangkatnya kalau kayak gini, pangkatnya kita kalikan aja. 5 dikali 1/5. 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 3 dikali 2/3. 3 pangkat 2 kan? 3 dikali 2/3. 3-nya dicoret, tinggal 2. Jadi 2 pangkat 1 adalah 2. 3 pangkat 2
itu artinya 3 kali 3, yaitu 9. 2 tambah 9, 11. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ke-10, 8 pangkat 1/3 dikali 12,5% dibagi akar 1/64. Kalau 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 12,5%, nah tadi berapa? 0,125 atau 1/8. Ingat, kalau ada bentuk akar dari A per B, ini sama saja artinya dengan akar A per akar B. Ya, kalau akar dari 1/64 berarti akar 1 per akar 64. Akar 1, 1. Akar 64, 8. Karena 8 pangkat 2 kan 64. Gitu ya. Sehingga ini kita tulis ulang menjadi 2 pangkat 3, pangkatkan lagi dengan 1/3. Dikali 12,5% adalah 1/8. Dibagi akar dari ini sudah kita cari. Hasilnya adalah 1/8. 2 pangkat 3, pangkat 1/3. Ya kan? 3-nya kita kalikan dengan 1/3. Jadinya adalah 2 pangkat 1. Dikali 1/8 dibagi 1/8. Kalau pembagian A dibagi A, hasilnya 1. Ini kan sama, 1/8, 1/8. Sehingga kalau dibagikan, ya 1 hasilnya. Ya kan? 2 pangkat 1, 2 kali 1, 2. Ya kan? Sehingga jawabannya yang A. Soal ke-11. Nah, ini ada kurung. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yang dikurungkan dulu. 270 bagi 9. 27 bagi 9 kan 3. Nah, ada nolnya, jadi 30. Sehingga yang kurung pertama adalah 30 kuadrat. Kurung yang kedua, 256 dikurang 227 sama dengan 29. Jadi, dikurang 29 kuadrat. Nah, ingat lagi sifat. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, itu hasilnya adalah kita jumlahkan antara A dan B, kemudian kita kalikan dengan pengurangan antara A dikurang B. Nah, sehingga ini apa? 30 ditambah 29, kita kalikan dengan pengurangannya, 30 kurang 29. 30 tambah 29 adalah 59, dikali 30 kurang 29, 1. 59 kali 1, 59. Jawabannya yang B. Soal ke-12. Seorang anak bernama Oni membeli 27 kg minyak dengan total harga 351.000. Jadi dia beli minyak 27 kg, harganya 351.000. Ini beli. Kemudian dia menjual. Jika sepertiga minyak dijual dengan harga 15.000, sepertiga minyak berarti 1/3 dari 27. Berapa? 9. Ya kan? Jadi 9 kg dikali dengan harga jual per kilogramnya adalah 15.000. Dikali per kilogram. Maka hasilnya berapa? 9 kali 15. Jadi 9 kali 5, 45. Kita tulis 5, simpan 4. 9 kali 1, 9. Tambah 4, 13. Nolnya 3 ya. Nah, gitu. Dan sisanya dijual dengan harga 14.000 per kilogram. Tadi sudah ada 9 kg. Sisanya berarti 27 kurang 9, 18 kg. Jadi 18 kg per kilogramnya dijual dengan harga 14.000 per kilogram. 18 kali 14 berapa? 252.000 ya. Nah, caranya gimana? Kita cari bilangan yang mudah dikalikan dengan 14, yaitu 20 kan. Jadi kita buat 20 kurang 2. Kemudian kita kalikan 14. 20 kali 14
Itu kan kalau kali 2 saja, 28 kan? Karena ada 0 ya tambahkan 0. Dikurang dengan 2 kali 14, 28. Jadi 80 kurang 28 kan 52. Di sini ada 200, 252 kan gitu. Ya. Nah, berarti total harga jual semuanya adalah 135 ditambah 252. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 5, 8. 1 tambah 2, 3. Ya. Jadi 387.000. Nah, karena harga jualnya lebih besar dari harga beli, berarti dia mendapat keuntungan. Jadi untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. 387.000 dikurang 351.000. Ya, 7 dikurang 1, 6 ya. 8 kurang 5, 3. 3 dikurang 3, 0. Jadi 36.000. Ini untungnya. Nah, kalau kita disuruh mencari persentase keuntungan, jadi persen untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Untungnya 36.000 per harga beli 351.000 dikali 100%. Coret 0. 0-nya 3, ini juga ya. 36 kali 100% adalah 3.600% per 351. Nah, kira-kira berapa? 3.600 bagi 351, kan 10 ya. 10 kali 351 adalah 3.510. Berarti supaya jadi 3.600 tersisa 90. Ya nggak? Nah, 90 ini kita bagi lagi dengan 351. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kita taruh koma di sini. Maka jadi 900. Gitu. Ya. 900 bagi 351, kita anggap aja ini 300. Jadi 900 bagi 300 kan 3 ya. Nah, kalau pembaginya lebih besar dari 300, pasti kurang dari 3, ya kan? 2, ya nggak? Kita nggak tahu 2, berapa gitu ya. Berarti di sini 10,2, nggak tahu berapa. Seterusnya gitu ya. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan jawabannya yang E, ya kan? Karena yang kita butuhkan di sini ya 10,2 gitu. Sini kan kita udah dapat nih 10,2. Belakangnya kita nggak tahu. Silakan kalau mau dibuktikan dengan kalkulator ya. Soal ke-13, adaptasi. Ini artinya sama dengan apa atau sinonimnya apa? Persamaan katanya. Apakah perjalanan, lingkungan, lestari, penyesuaian, atau perpindahan? Nah, sinonim dari kata adaptasi itu adalah penyesuaian. Jadi kita pilih yang D. 14. Konvergen. Nah, ini simbol dari antonim atau lawan kata. Jadi lawan kata dari konvergen. Konvergen itu artinya menuju ke suatu pusat. Ya, itu konvergen. Nah, lawannya apa? Ya, menyebar. Ya, menyebar. Sehingga kita pilih yang A. Soal ke-15, apotek, obat. Nah, ini analoginya seperti apa? Apakah A, koki, masakan? Coba kalau kita buat dalam bentuk kalimat, apotek, obat. Berarti apotek itu menyediakan obat. Nah, yang A, koki menyediakan masakan. Betul nggak? Betul ya. Ini kita tahan dulu. Bus menyediakan jalan. Salah. Warung menyediakan makanan. Betul. Pakaian menyediakan batik. Salah. Sepatu menyediakan kaki. Jadi antara A dan D. Nah, apotek ini kan bukan orang. Ini adalah tempat.
ya kan? Atau kata benda. Nah, kata benda, ya. Kalau koki itu kan orang, jadi kita nggak bisa pilih yang A, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Warung menyediakan makanan, gitu ya. Warung ini kan tempat. Nah, seperti itu. 16. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji. Jadi buah, dikatakan buah ada dua syarat. Pertama, memiliki kulit. Kedua, memiliki biji. Pino makan makanan yang tidak memiliki kulit dan biji. Artinya, Pino tidak makan buah. Atau Pino makan bukan buah, ya kan? Yang tidak memiliki kulit dan tidak memiliki biji. Jadi jawaban yang tepat yang E. 17, 5, kita tulis ulang aja. 5, 11, 34, 69, 208, 417, 1252, 2505. Nah, angka selanjutnya berapa? Coba kalau kita perhatikan, cara kita mendapatkan angka 11 itu adalah 5 kita kalikan 2, ya nggak? 5 kali 2 kan 10, ya nggak? 10 tambah 1, jadi kali 2 tambah 1. Yang ini, supaya jadi 34, ini kita kali 3 kan? 11 kali 3 kan 33. Kalau kita kali 3, kemudian tambah 1. 11 kali 3, 33, tambah 1, 34. Yang ini, supaya jadi 69, berarti kita kali 2, ya enggak? Jadinya 68, tambah 1. Ini ke sini, kali 3, tambah 1. Terus, kali 2, tambah 1. Lanjut, kali 3, tambah 1. Ini kali 2 tambah 1. Maka untuk mengisi titik-titik ini adalah, kan polanya sudah kelihatan. Kali 2, kali 3, kali 2, 3, 2, 3, 2. Maka di sini kali 3 ditambah 1. Jadi 2505 kali 3. 15 simpan 1, 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. 3 kali 5, 15, simpan 1, 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. 7, 5, 15, tambah 1. 7, 5, 16. Sehingga untuk mengisi titik-titik ini adalah 7516. Jawabannya yang C. 18, 123, 147, 223, 171. Angka selanjutnya berapa? Coba kita lihat, 123, 223, ini tambah 100. Maka ke sini nanti kita lihat polanya gimana. Dari 147 ke 171, ini juga ditambah berapa? 24, ya kan? Nah, kalau kita ambil tambah 100 juga, nah ini dua angka ya. Ini dua angka seterusnya. Jadinya berapa untuk mengisi titik-titik yang pertama ini? Ya, 223 ditambah 100, 323. Kemudian, untuk mengisi titik-titik yang kedua, berarti 171 tambah 24. Ini 5, 9, 1. 195. Jadi kita pilih jawaban yang E. 19. 2 kali bilangan pertama ditambah 4 kali bilangan kedua akan menghasilkan 400. Nah, kita misalkan aja, bilangan pertama itu adalah A, bilangan kedua adalah B. Nah, sehingga 2 kali bilangan pertama, jadi 2A, ditambah 4 kali bilangan kedua, jadi 4B, menghasilkan sama dengan 400. Bila bilangan pertama, jadi A, lebih banyak
2 kali lebih banyak dari bilangan kedua. Jadi A sama dengan 2B, ya kan? Atau kalau kita bagi 2, A per 2 sama dengan B. Gitu. Yang ditanyakan adalah besarnya bilangan pertama. Nilai A berapa? Nah, tinggal kita substitusikan nilai B ke sini. Sehingga apa? 2A ditambah 4 kali B. B-nya adalah A per 2. Sama dengan 400. Jadi 2A ditambah 4 bagi 2, 2. Sini A ya. Jadi 2A sama dengan 400. 2A tambah 2A, 4A. Sama dengan 400. Jadi A sama dengan 400 bagi 4. Hingga kita dapatkan nilai A-nya 100. Jawaban yang tepat yang D. Soal yang ke-20. Sebuah rumah dapat dibangun dalam waktu 20 hari oleh 8 orang pekerja. Apabila pengerjaan rumah tersebut diharapkan dapat selesai dalam waktu 16 hari, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah berapa orang? Jadi kalau kita buat jumlah hari, ini banyaknya orang atau pekerja, kalau 20 hari diselesaikan oleh 8 orang. Kalau pengen cepat selesai dalam waktu 16 hari, nah ini berapa orang? Kalau kita buat tanda panahnya, ini ke atas ya, ujung panah menunjukkan angka yang besar. Kalau kita analisis, 20 hari diselesaikan oleh 8 orang. Kalau mau cepat menjadi 16 hari, tentu butuh pekerjaan atau butuh pekerja lebih dari 8 orang. Maka tanda panahnya ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Cara pengerjaannya cukup mudah. Ya, kita kali lurus aja. Jadi 20 kali 8 sama dengan 16 kali P. 20 kali 8 sama dengan 16 kali P atau 16P. 8 dengan 16 sama-sama dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2. Ya kan? 2 dengan 20 habis lagi dibagi 2. Ini 1, ini 10. 10 kali 1, 10. 1 kali P adalah P. Sehingga banyaknya pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 16 hari adalah 10 orang. Nah, perlu hati-hati karena pertanyaan soal adalah pekerja yang harus ditambah. Awalnya ada 8, ya kan? Nah, ditambah berapa supaya jadi 10? Ya, tambah 2 kan? Iya. Jadi penambahannya adalah sebanyak 2 orang. Sehingga kita pilih jawaban yang D. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai 20 soal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.